Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua dan selamat siang untuk Ibu Nanda, SPD MPD selaku dosen Bahasa Indonesia, mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Rizkia dari Universitas Esa Unggul ingin dengan NIM 2021 0303 027. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan ujian akhir semester, yaitu dengan judul meningkatkan keterampilan membaca di era kenormalan baru. Yang pertama yaitu latar belakang. Keterampilan membaca merupakan salah satu dari 4 keterampilan berbahasa yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang disampaikan penulis melalui tulisan. Membaca pada hakikatnya adalah proses berpikir, di mana proses membaca ini terlibat aspek berpikir seperti mengingat, memahami, membeda-bedakan, membandingkan, dan menemukan. Membaca bagi peserta didik tentu memperoleh banyak manfaat, bukan hanya untuk mendapatkan sejumlah informasi, tetapi dapat mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. Maka dari itu, peneliti menyusun karya ilmiah berjudul Meningkatkan Keterampilan Membaca di Era Kenormalan Baru. Dan selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud keterampilan membaca? Yang kedua, bagaimana meningkatkan keterampilan membaca? Yang ketiga yaitu apa pentingnya keterampilan membaca di era kenormalan baru? Dan adapun manfaat penelitian, yaitu yang pertama, manfaat akademis. Seperti penjelasannya, hasil karya ilmiah ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada pembaca tentang perlunya meningkatkan keterampilan membaca di era kenormalan sekarang. Yang kedua yaitu manfaat teoritis. Hasil dari karya ilmiah ini diharapkan dapat berguna untuk peneliti selanjutnya yang meneliti pentingnya keterampilan membaca. Dan selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama, meningkatkan keterampilan membaca di era kenormalan baru. Yang kedua, mengetahui pentingnya membaca. Yang ketiga, untuk memberikan pengarahan bahwa bahasa Indonesia sangat penting tanpa adanya bahasa lain. Dan selanjutnya untuk pengertian keterampilan membaca sebagai berikut, yaitu penjelasannya, keterampilan membaca merupakan salah satu dari 4 keterampilan berbahasa, yaitu yang bertujuan memperoleh informasi yang disampaikan penulis melalui tulisan. Menurut Taringan 2008 halaman 7 mengungkapkan bahwa membaca adalah salah satu proses yang dilakukan serta dipergunakan untuk pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Sedangkan Delman 2011 mengatakan bahwa membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Dan selanjutnya yaitu cara meningkatkan keterampilan membaca. Yang pertama yaitu persiapan dimulai dengan membaca judul dan penulis. Yang kedua yaitu menggunakan 2 teknik scanning dan skimming. Yang ketiga yaitu gunakan otot mata, dan terakhir pernafasan dan ketahanan. Dengan penjelasan pertama, persiapan dimulai dengan membaca judul dan penulis. Mengawali membaca dengan membaca judul dan seputar penulis. Persiapan yang pertama. Dan yang kedua menggunakan teknik scanning dan skimming, yaitu melalui kedua teknik membaca ini kita dapat inti dari bacaan tanpa harus membaca seluruh isi bukunya. Yang ketiga yaitu gunakan otot mata. Melatih secara pandang, mata mengikuti gerakan telunjuk di depan mata, yaitu mengikuti arah gerakan telunjuknya, dan melatih juga gerakan otot mata.
Dan yang keempat, pernapasan dan ketahanan. Dengan cara tarik nafas panjang dan setenang mungkin untuk meningkatkan keterampilan membaca. Dan selanjutnya, pentingnya membaca di era kenormalan baru. Keterampilan membaca merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk membaca dan memahami makna bacaan. Jenis bacaan terbagi dua, yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Keduanya memiliki fungsi dalam pembelajaran. Dan pentingnya membaca di era kenormalan baru, keterampilan membaca merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk membaca dan memahami makna bacaan. Jenis bacaan terbagi dua, yaitu secara nyaring dan membaca dalam hati. Keduanya memiliki fungsi dan dalam pembelajaran. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi membaca? Yang pertama, rendahnya tingkat kecepatan membaca, yaitu masalah kecepatan ini menjadi hambatan karena pada umumnya seseorang. Yang kedua, minimnya pemahaman yang diperoleh. Tingkat pemahaman terhadap bacaan juga salah satu indikator keefektifan membaca seseorang. Dan yang ketiga, kurangnya minat membaca. Masalah yang terjadi ini hambatan membaca, kurangnya minat membaca itu, dan kurangnya ilmu pengetahuan. Yang terakhir, minimnya pengetahuan tentang cara membaca yang tepat dan efektif. Menurunnya pengetahuan faktor yang tak kalah pentingnya sebagai masalah membaca. Dan yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari penulisan karya ilmiah di atas mengenai meningkatnya keterampilan membaca di era kenormalan baru, dapat mengambil kesimpulan membaca merupakan suatu keterampilan yang dapat dimiliki oleh setiap manusia. Dengan diawali pengenalan bunyi-bunyi bahasa, makna kata, dan kalimat, seseorang anak membutuhkan latihan untuk terampil dalam membaca. Dan yang terakhir yaitu saran yang dapat dilakukan generasi kenormalan baru, yaitu diperlukannya peningkatan membaca. Adapun berikut ini mahasiswa dapat mendongkrak minatnya baca dengan mengawali membaca buku-buku yang disukai seperti novel. Yang kedua, dosen perlu memberikan tugas yang menuntut mahasiswa membaca buku di antara resensi, bedah jurnal, dan mini riset. Yang terakhir yaitu dalam hal pengadaan buku pustakawan perlu melibatkan mahasiswa secara langsung dengan harapan dapat mencukupi ketersediaan buku yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Sekian presentasi dari saya, selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi semua dan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.